Pernah nggak sih kepikiran kalau orang-orang di sekitar kita ini adalah orang-orang yang memang pernah hidup bersama kita di masa lalu dan mereka berinkarnasi demi bisa menyelesaikan hal-hal yang belum sempat selesai. Nah, di video kali ini Mimin akan bercerita tentang sebuah drama manis yang cukup terngiang-ngiang di kepala. Mengangkat suasana abad ke-19, seorang wanita bangsawan Joseon baru saja menikah dengan pria terpandang di zamannya. Namun, pada malam pernikahan mereka, pria ini meninggal dunia secara misterius. Dalam keadaan masih berduka, si wanita itu pun diculik dan dilemparkan ke dalam sumur oleh sosok tidak dikenal. Ketika membuka mata, dia mendapati dirinya telah melintasi ruang dan waktu ke era modern di tahun 2023. Seperti apa kisahnya? Jadi begini ceritanya. Di sebuah pasar tradisional era dinasti Joseon, ada satu toko kain yang begitu terkenal di masanya. Toko itu begitu ramai penuh dengan pengunjung karena hasil karyanya sangatlah indah. Tak hanya itu, yang membuat spesial, toko itu memiliki desainer pakaian dalam premium yang konon katanya setiap orang yang memakai desainnya akan mudah mendapatkan jodohnya. Dia dikenal dengan sebutan Nyonya Kupu-Kupu. Wajahnya selalu ditutupi kain dan identitasnya tersamarkan. Namun yang mengejutkan, alasan dibaliknya adalah karena si Nona Kupu-Kupu ini adalah putri bangsawan Joseon bernama Park Yoon-woo. Meskipun memiliki bakat luar biasa, di era itu seorang wanita memanglah tidak berdaya. Hidupnya sebagai seorang putri bangsawan sangatlah terbatas. Bakatnya terabaikan dan hidup dengan tekanan dari ibunya. Apalagi ibunya terlihat malu anaknya tidak kunjung menikah. Sang ibu tak mau anaknya dianggap sebagai perawan tua. Dia pun memilih untuk menjodohkannya. Namun Yoon-woo menolak, bahkan hingga membuat calon pasangan kabur karena tingkah lakunya yang dianggap aneh. Apalagi dia terkesan sudah barbar sejak kecil. Hari berganti, seperti biasa, Yoon-woo menyamar menjadi Nona Kupu-Kupu dan menjalankan passionnya sebagai seorang desainer. Tapi karena saking populernya, pihak kerajaan marah lalu menyuruh pengawal menyidak pasar dan membakar pakaian yang dianggap merusak moral publik. Mau tak mau, Yoon-woo pun harus melarikan diri dari kejaran mereka. Untungnya, dia diselamatkan oleh seorang pria tampan yang juga berpakaian kerajaan. Lagi-lagi, meski hampir saja tertangkap, keduanya diselamatkan oleh ibu-ibu yang dikenal cenayang di masa itu. Cenayang misterius ini tampak tertarik dengan takdir Yoon-woo. Dia mengatakan secara tersirat, jika di masa depan mereka akan bertemu lagi. Setelah berhasil selamat, salah satu dayang kesayangannya yang bernama Sowol datang dan memintanya untuk segera pulang. Dengan tergesa-gesa dia pun pulang dan tidak sengaja meninggalkan arlojinya. Di rumah, sang ibu benar-benar marah karena tahu jika anaknya malah jualan baju di pasar, itu dianggap bukan pekerjaan terhormat sebagai anak bangsawan. Sang ibu pun memaksanya untuk menjodohkan dan ia harus mau dengan keputusan itu. Yoon-woo yang jengkel diam-diam kabur di malam hari. Saat sedang melompati pagar, tidak sengaja dia bertemu dengan pria tampan tadi yang ingin mengembalikan arlojinya. 당저. Keduanya pun jalan-jalan dan saling bercerita. Dan kontak fisik mereka membuat keduanya saling jatuh cinta. Hari pun berganti, takdir tetaplah takdir. Kedua orang tua Yoon-woo sudah membuat keputusan untuk mencarikan Yoon-woo suami dari keluarga kaya yang sangat dihormati. Calonnya adalah seorang pria yang dikenal sebagai bujangan tua dan dianggap kurang menarik. Dia bernama Kang Tae-ha. Karena sudah lelah dengan desakan itu, Yoon-woo akhirnya menyetujui pernikahannya, meskipun dia tidak pernah melihat wajah sang suaminya. Mimpi Yoon-woo sebagai penjahit dia kubur dalam-dalam dan siap menerima takdirnya sebagai seorang istri.
Namun saat malam pertama pernikahan, Yunwo terkejut melihat bahwa Taeha adalah seseorang yang sudah dia kenal dan sempat membuat hatinya deg-degan. Bagaimana bisa yang dibilang si bujang tua begitu tampan seperti ini? Saat Yunwo mengira mereka akan melakukan kewajibannya, tiba-tiba Taeha merobek sehelai kain dan menceraikannya. Jelas Yunwo sangat syok. Dan alasan dibaliknya adalah Taeha selama ini mengidap penyakit jantung kronis dan selalu dia sembunyikan. Itulah pula alasan Taeha menjadi tertutup hingga dijuluki si bujang tua. Yunwo merasa terpukul dengan kenyataan itu. Untuk memutuskan menikah saja sudah keputusan besar. Jadi tidak mudah baginya untuk bercerai gitu aja. Yunwo pun bersikeras akan tetap bertahan apapun kondisi kesehatan Taeha. Namun di malam pertama yang seharusnya menjadi momen bahagia, suaminya Kang Taeha tiba-tiba muntah darah dan meninggal di pelukannya. 사방님! 연우야. 사방님! Yunwo benar-benar sangat terpukul. Dalam sekejap, kebahagiaan yang baru dirasakannya berubah menjadi duka yang tak terhingga. Baru sehari menjadi istri, dia telah kehilangan selamanya. Malam setelah pemakaman Taeha, Yunwo terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Tanpa diduga, malam itu dia justru diculik oleh orang misterius dan dibuang ke dalam sumur. Seperti menyelam ke dimensi waktu yang berbeda, sumur itu bagaikan portal waktu yang melemparkannya ke era modern di tahun 2023. Dia pun muncul tepat di kolam renang rumah yang mewah. Dan kini pria yang mirip dengan suaminya itu adalah Kang Taeha. Namun bukan suaminya yang dulu. Kang Taeha di masa depan adalah pewaris perusahaan besar. Dan seperti mirip Taeha yang dulu, dia juga menderita penyakit jantung dan tidak ingin diketahui orang lain. 사방님! 사방님! Taeha adalah sosok yang rasional. Dia bahkan menghindari hubungan percintaan demi menjaga kesehatannya. Namun keadaan berubah ketika kakeknya yang sakit keras mendesak Taeha untuk segera nikah. Tanpa banyak pilihan, Taeha yang hari itu menyelamatkan Yunwo yang semula tidak dikenalnya, memutuskan untuk melamar demi pernikahan kontraknya. 집에 가고 싶습니까? 그럼 도와줄게요. 대신 대줄 수 있습니까? Meski masih merasa bingung, Yunwo merasa bahwa pria ini adalah suaminya yang telah kembali. Dan meski segalanya terasa aneh, dia pun setuju. Di zaman modern, Kang Taeha memiliki seorang sekretaris setia yang bernama Pak Hong. Taeha yang kini merupakan pewaris perusahaan besar, merasa terpesona dengan kecantikan Park Yunwo. Hari itu prosesi pernikahan mereka berjalan lancar dan kakek Taeha sangat bahagia melihat cucunya menikah. Namun kecanggungan terjadi ketika mereka diminta untuk berciuman. Yunwo tiba-tiba pingsan dan membuat semua orang terkejut. Setelah siuman, Yunwo berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia berada di tempat yang tepat dengan suaminya. Tetapi di sini Taeha tetap dingin, hingga akhirnya dia pun pergi meninggalkannya. Pak Hong, sekretaris Taeha, mencoba membawa Yunwo menemui dokter. Namun, Yunwo justru melarikan diri. Di dunia modern ini, Taeha juga memiliki ibu tiri yang haus akan kekuasaan. Dia juga punya adik tiri yang bernama Kang Taemin yang sangat tertarik dengan dunia fashion. Tapi dia juga dikenal tidak bisa kerja. Hari itu Yunwo yang kebingungan dengan suasana era modern, tanpa sengaja bertemu dengan Taemin ini. Dan tanpa sengaja juga dia menumpahkan kopi ke wajahnya. Karena panik, dia pun lari sambil melemparkan segepok uang kepadanya. Di tengah kebingungannya, Yunwo bertemu dengan seorang anak laki-laki yang mengajaknya ke minimarket dan membeli makanan. Di sini Yunwo terkagum-kagum dengan biskuit coklat yang enak. Sementara itu, Sawol, si pelayan setia Yunwo, ternyata juga ikut masuk ke portal dimensi waktu, di mana dia juga kebingungan dan hampir tertabrak mobil.
Hari berganti malam, Yunwo merasa sangat kesepian. Dia jadi teringat akan orang tuanya serta kehidupan lamanya. Keesokan harinya, Taeha yang sangat ingin memenuhi permintaan kakeknya untuk bertemu lagi dengan istrinya dengan terpaksa mencarinya lagi. Dengan penuh kesabaran, Taeha membujuk Yunwo untuk berpura-pura menjadi sang istri. Mereka akhirnya pergi menemui kakek Taeha yang sangat gembira menyambut kedatangan Yunwo. Setelah beberapa pembicaraan, mereka sepakat untuk tinggal bersama sementara waktu dan menandatangani kontrak pernikahan. Yunwo merasa terjebak, namun dia mulai menerima kenyataan baru yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Di pagi itu, Kang Taeha merasa panik setelah menerima kabar bahwa Kang Taemin, adik tirinya, akan datang ke rumahnya bersama si ibu tiri. Taeha pun segera bergegas pulang. Namun ketika sampai di rumah, Yunwo bukan hanya disambut oleh Taemin, tetapi dia juga disambut oleh ibu tiri Taeha yang terlihat mirip banget dengan ibu Taeha di era Joseon. Jadi kayak keluarga yang reinkarnasi. Ketika ibu tirinya mencoba meraba wajah Yunwo, Taeha langsung menghentikan tindakan itu dengan emosi. Yunwo merasa bingung, dia semakin heran mengapa dia terus bertemu dengan orang-orang yang mirip seperti di kehidupannya yang lalu. Malam itu Yunwo memiliki ide untuk pergi ke tempat pertama kali dia diselamatkan oleh Taeha. Dia berharap dapat menemukan petunjuk tentang perjalanan lintas waktu yang telah mengubah hidupnya ini. 경복궁으로 가려면 어찌해야 합니까? Di sini dia berpikir untuk mencari kolam yang sama agar bisa kembali ke sumur era Joseon. Namun, saat akan melompat ke kolam untuk melarikan diri, Taeha lagi-lagi berhasil menemukannya dan menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Taeha dan Yunwo akhirnya sepakat untuk membuat kontrak pernikahan dengan syarat untuk tinggal bersama selama 2 bulan ke depan. Saat berjabat tangan, Taeha merasakan jantungnya berdegup kencang. Itu sebuah perasaan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Saat memeriksakan kondisi jantungnya, dokter pribadi Taeha terkejut dan menyebutkan bahwa itu mungkin karena Taeha sedang jatuh cinta. Dan ini adalah pertama kalinya Taeha merasakan seperti ini. Di sisi lain, Yunwo yang merasa semakin tertekan diajak pergi oleh Taemin. Meski awalnya menolak, dia akhirnya mengikuti permintaan Taemin setelah diancam. Di tengah perjalanan dia berusaha melarikan diri, namun malah bertemu dengan Pak Hong. Di tempat lain, Taeha sedang terlibat masalah serius dengan sebuah lukisan palsu yang akan dipamerkan. 박윤우 씨가 여기 왜 있는 거죠? 가짜요. 내가 필세도 다르고 그걸 다 어떻게 합니까? 그건 내가 믿어주시오. Yunwo yang tahu bahwa lukisan asli itu adalah karyanya dari era Joseon menawarkan diri untuk membantu Taeha mencari lukisan yang sebenarnya. Yunwo merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menemukan lebih banyak petunjuk tentang dirinya dari masa lalu. Setelah lama mencari, Yunwo akhirnya berhasil menemukan lukisan asli yang selama ini dia cari. Acara yang diadakan oleh Kang Taeha pun berakhir dengan sukses berkat bantuannya. Dan sebagai ucapan terima kasih, Taeha mengajak Yunwo ke restoran tradisional. Saat melihat hidangan-hidangan yang familiar dari masa Joseon, Yunwo merasa seolah telah kembali ke masa lalu. Keduanya pun jadi makin akrab dan Yunwo ingin sekali minum minuman keras hingga mabuk. Setelah kembali ke rumah dalam keadaan masih mabuk, Yunwo yang melihat colokan listrik seperti sedang mengejeknya. Dengan polos dia mencolokkan sumpit dan listrik pun jadi konslet. Taeha yang mencoba menolongnya malah terjatuh dan tubuhnya tertindih Yunwo. Dalam keadaan yang canggung, Yunwo mengatakan bahwa jantung Taeha berdegup kencang. Yunwo yang masih mabuk pun langsung mencium bibirnya. Keesokan harinya, Taeha yang terus teringat kejadian semalam, dia merasa terkejut dan tidak bisa fokus ke pekerjaan. Di sisi lain, ibu tiri Taeha mulai curiga. Dia pun membawa Yunwo ke rumah sakit dan memeriksakan kondisinya. Dokter memastikan bahwa Yunwo tidak mengalami masalah kesehatan. Tapi Taeha semakin khawatir dengan kondisi jantungnya yang justru semakin buruk. 걱정하지 마시오. 곧 괜찮아질 테니.
Taeha pun meminta Yunwo untuk belajar mengenai kehidupan modern dan cara beradaptasi dengan dunia baru ini. Pak Hong pun membantu mengajarinya tentang perkembangan zaman. Saat menghadiri acara ulang tahun sederhana kakeknya, Yunwo mendapatkan banyak pertanyaan dari keluarga Taeha, terutama ibu tiri dan juga bibinya. Meskipun merasa tertekan, Taeha selalu ada untuk membantunya dan berusaha membuatnya merasa diterima. Yunwo terkejut ketika melihat seorang pelayan di rumah kakek Taeha sangat mirip dengan Sawol. Di sini Yunwo merasa sangat penasaran dan mendekatinya. Ternyata pelayan itu adalah benar-benar Sawol. Dia juga ikut nyemplung ke sumur portal waktu dan terjebak di dunia modern. Sawol menceritakan bahwa dia berusaha mencari Yunwo sejak lama dan akhirnya tersedot ke dalam dunia ini melalui cahaya aneh di dalam sumur yang pernah menyelamatkan Yunwo. Di sisi lain, ibu tiri Taeha sedang berusaha menjelek-jelekan Taeha di hadapan kakeknya. Dia mendatangkan wanita sewaan yang dulu akan dijodohkan dengan Taeha dalam pernikahan kontrak. Namun, rencana itu batal. Anehnya, wanita sewaan ini justru menyelamatkan Taeha dari masalah dan mengaku bahwa mereka sedang berpacaran. Hal ini membuat ibu tiri Taeha marah besar. 나 누구랑 편 먹을지 모르니까 아프게 하지 말라고. 강태민! Malam harinya saat Yunwo berjalan di halaman belakang rumah, dia melihat seekor kupu-kupu yang berubah menjadi cenayang yang pernah dia temui di Joseon. Merasa tertarik, Yunwo pun mengikuti cenayang itu dan masuk ke dalam hutan. Di sisi lain, Taeha yang kini semakin yakin dengan kebenaran cerita Yunwo jika dia berasal dari era Joseon, jadi panik dan mencarinya bersama sekretaris Hong. Di dalam hutan, mereka menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan yang bertuliskan wanita berbudi. Sekarang kita berpindah ke hutan. Ternyata di sana Yunwo hampir terjatuh. Namun untungnya Taeha sigap menolongnya dan mereka berdua pun terjatuh bersama. Setelah itu Taeha mengobati luka di tangan Yunwo dan tiba-tiba dia mendapat penglihatan bahwa dirinya terhubung dengan wanita yang datang dari masa lalu. Keesokan harinya, Kang Taeha mendapat kabar buruk di kantor bahwa proposal kerjasama yang dia kirim ke Midam, seorang desainer terkenal, ternyata telah ditolak. Setelah itu, kakek Taeha memanggilnya untuk bertemu dan memberitahunya bahwa direksi perusahaan ingin mengirimkan Yunwo ke Italia karena mereka mengetahui bahwa Taeha sudah menikah. Taeha bingung harus bagaimana menyikapi keputusan itu. Dia jadi terjebak di antara harus kerja profesional atau perasaan cintanya yang mulai tumbuh kepada Yunwo. Sementara itu, di rumah kakek, bibinya Taeha sedang mengajarkan Yunwo tentang pekerjaan rumah tangga. Namun, Yunwo merasa kesulitan dan tidak bisa melakukannya dengan baik. Dalam kebingungannya, dia merasa semakin terasing dengan perkembangan dunia modern. Tak lama kemudian berita tentang hubungan Taeha dan Yunwo mulai tersebar dan membuat Taeha justru semakin tertekan. Saat kembali ke rumah, Taeha melihat Yunwo sedang berbicara dengan seorang pria asing. Dia pun segera mengusir pria itu dan memperingatkan Yunwo untuk hati-hati dengan orang asing. Di balik itu, ada seseorang yang diam-diam memotret mereka dari kejauhan dan ternyata itu justru memperburuk situasi. Di dalam rumah, Yunwo yang ingin menunjukkan perhatiannya menyulam sebuah baju untuk Taeha dengan motif kupu-kupu khas buatannya dan memberikannya kepada Taeha. Di sini dia merasa senang menerima hadiah itu dan langsung memakainya berangkat ke kantor. Sementara itu, di dapur Yunwo tanpa sengaja menemukan berkas penting milik Taeha yang terjatuh. Dan bersama dengan Sawol, dia tiba-tiba ngide untuk mengantarkan berkas itu ke kantor Taeha. Di sini dia tidak menyadari bahwa hal itu justru akan membuat masalah baru karena keduanya ternyata telah jadi trending topik di media sosial. Benar saja, sesampainya di kantor, Yunwo dan Sawol dikerumuni oleh para reporter. Taemin yang melihat kejadian itu segera membawa Yunwo pergi untuk menghindari kerumunan. Setelah berhasil menjauh, Yunwo merasa semakin tertekan dan memutuskan untuk pergi sendiri. Dalam perjalanan pulang, dia melihat seorang wanita yang sangat dia kenal. Dialah Midam yang tampaknya sedang diajak kerja sama dengan Taeha.
Namun sayangnya Midam menolaknya karena belum cocok dengan proposal yang diberikan. Saat Bu Midam keluar, Yunwo berusaha mengejar dan langsung memeluknya. Dia sangat rindu pada ibunya di Joseon yang wajahnya begitu mirip dengan Midam. Midam di era modern jelas kebingungan, tapi entah kenapa dia tidak marah dipeluk oleh Yunwo yang justru dia malah salah fokus dengan baju yang dikenakan olehnya. Dan tiba-tiba Midam berubah pikiran dan bersedia bekerja sama. Sekarang kita pindah ke ruang rapat. Taeha muncul dan menghadapi pertanyaan sulit dari ibu tirinya dan para direksi tentang segala rumor buruk yang beredar. Namun yang mengejutkan, tiba-tiba Midam muncul dan dengan tegas mengumumkan bahwa dia bersedia bekerja sama dengan perusahaan Taeha dengan alasan bahwa dia terkesan dengan bakat menyulam Yunwo yang luar biasa. Taeha merasa lega dan senang dengan keputusan itu. Setelah rapat itu selesai, di ruangannya Taeha tiba-tiba merasakan sakit yang hebat akibat penyakit jantungnya. Untungnya sekretaris Hong segera datang dan menolong, tetapi keadaan semakin buruk ketika ibu Taeha muncul di sana dan dengan terpaksa Taeha berusaha menyembunyikan penyakitnya ini. Dia tidak mau ibu tirinya tahu tentang kelemahannya yang bisa menjatuhkan jabatannya. Keesokan harinya, Yunwo diperkenalkan sebagai desainer tamu di perusahaan Taeha. Dia pun disambut dengan antusiasme yang tinggi. Hari pertamanya bekerja cukup lancar, namun Taeha merasa gelisah. Dia terus mengawasi Yunwo karena khawatir dengan interaksi antara Yunwo dan rekan-rekan kerjanya, terutama kepada Pak Do yang tampak sangat tertarik dengan perhatian Yunwo. Ditambah lagi ketika makan malam bersama seluruh karyawan, Taeha jadi cemburu melihat Taemin dan Pak Do saling berusaha menarik perhatian Yunwo. Keadaan pun semakin buruk ketika Yunwo memilih untuk pulang bersama Pak Do. Di sini membuat Taeha semakin jengkel. 안 그래도 물어보고 싶은 거 있었는데. Di kantor, Yunwo terus menunjukkan bakatnya. Dia berhasil menciptakan desain pakaian yang menarik perhatian banyak orang. Taemin tak segan membantu dan menemani Yunwo untuk bertanya pada orang-orang tentang referensi mereka. Sementara itu, Taeha mengunjungi kakeknya dan berjalan ke pavilium, di mana itu adalah sebuah tempat yang mengingatkan Taeha pada trauma masa kecilnya. Jadi, dulu saat ibunya sakit keras, hanya Taeha yang setia menemani di pavilium itu. Sementara ibu tirinya justru meninggalkannya. Kenangan itu pun membuat Taeha semakin membenci sang ibu tiri. Kebahagiaan pun muncul ketika desain Yunwo diterima dalam meeting penting dengan pihak Midam. Desainnya akan dipamerkan dalam acara besar dan Yunwo merasa karyanya begitu dihargai. Namun yang mengejutkan, Taeha memperkenalkan Yunwo kepada semua orang bahwa dia adalah desainer sekaligus istrinya. 제 아내인 박윤우 씨입니다. Semua orang pun terkejut dan Yunwo langsung protes karena sebelumnya mereka telah berjanji untuk menyembunyikan dulu status pernikahannya. Taeha menjelaskan bahwa dia melakukannya agar tidak ada yang berani mendekati Yunwo lagi. Malamnya Yunwo yang akan istirahat sengaja dijebak oleh ibu tirinya untuk datang ke pavilium keluarga. Ternyata di sana dia menemukan kenyataan yang mencengangkan. Gantungan kupu-kupu yang dia bawa dari era Joseon warnanya berubah karena terdapat darah suaminya saat dia meninggal. Ternyata perubahan itu disebabkan oleh racun yang ada di dalam darah Taeha. Di sini Yunwo mulai menyadari bahwa kematian suaminya bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan ada orang yang sengaja merencanakan pembunuhan itu. Kejadian ini mengarahkannya pada kesimpulan bahwa ada pihak yang memang ingin menghabisi Taeha dan takdirnya kini seakan berulang. Di sisi lain, Taeha yang khawatir dengan Yunwo mendapat info dari sekretaris Hong jika Yunwo ada di dalam pavilium sendirian. Taeha yang sebenarnya punya trauma dengan pavilium itu terpaksa masuk demi menemukan Yunwo. Dan benar saja, sesampainya di dalam, penyakit jantungnya justru kambuh. Yunwo pun segera membuka kancing bajunya dan dia menemukan bekas luka operasi di dada Taeha. Yunwo semakin yakin bahwa Taeha mengidap penyakit jantung yang sama seperti mendiang suaminya. Takdir yang sama kini berulang dan Yunwo merasakan kesedihan yang begitu dalam.
Hari berganti, kini sekretaris Song menyadari perasaan Yunwo. Dia menduga bahwa Yunwo ini telah jatuh cinta pada Taeha. Meskipun Yunwo mengelak, raut wajahnya tidak bisa berbohong. Dia pun mencoba memberikan hadiah berupa coklat kepada Yunwo yang dititipkan ke Nonayo. Sayangnya coklat itu ternyata tidak disampaikan karena diam-diam Nonayo juga punya perasaan dengan Taeha. Seakan belum puas dengan kejahatan kemarin, ibu tiri Taeha mengajak Yunwo untuk bertemu. Taeha yang mengetahui niat ibu tirinya langsung menyusul mereka dan mendengarkan pengakuan ibu tiri bahwa dia sengaja membuat Taeha masuk ke pavilium untuk menguji trauma besarnya. Taeha sangat kaget dan juga kecewa dengan pengakuan itu. Dia menyadari bahwa ibu tirinya begitu kejam dan membencinya. Taeha pun merasa sangat kesal dengan situasi yang terjadi. Dia pun langsung membawa Yunwo pergi bersamanya ke taman. Di sana Taeha akhirnya mengaku bahwa dia mungkin mulai menyukai Yunwo, meskipun perasaan itu juga membuatnya bingung. 누가 들으면 나 좋아하는 줄 알겠네. 좋아요. Sekretaris Song bersama Sowol yang senang dengan kedekatan bosnya merencanakan agar keduanya bisa lebih dekat dan bermalam bersama. Tapi rencana itu malah membuat Yunwo terkurung di kamar. Keesokan harinya, di kantor Yunwo harus menghadapi kabar buruk lagi. Desainnya ternyata bocor dan menjadi perbincangan publik. Meski merasa frustasi, Yunwo tidak menyerah. Dia semakin bersemangat untuk memperbaiki dan membenahi desainnya. Dukungan dari Taeha memberi semangat baru dan dia pun mulai bekerja keras menciptakan karya yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat. Namun, masalah lain datang saat para model yang akan memperagakan desain Yunwo tidak bisa hadir. Ibu tiri Taeha yang sok baik menawarkan perhatiannya. Karena sudah tidak ada pilihan lagi, Taeha pun akhirnya setuju. Dan seperti dugaannya, bantuan itu justru malah merusak desain yang telah disiapkan. Ajaibnya, dalam waktu yang singkat, Yunwo berhasil memperbaiki pakaian yang rusak dengan ide kreatifnya. Dia juga dibantu oleh Nyonya Midam dan Kang Taemin. Acara besar yang telah dipersiapkan pun berjalan lancar dan meriah. Dengan semua desain Yunwo ditampilkan dengan sangat sukses. Yunwo terharu karena impiannya akhirnya terwujud. Di sisi lain, meski ibu tiri Taeha tidak bisa mengacaukan pameran, kini dia telah mengetahui bahwa Taeha menderita penyakit jantung yang sama dengan ibunya. Hari berganti malam, Yunwo mengungkapkan perasaannya kepada Taeha. Dia menyadari bahwa Taeha adalah orang pertama yang mampu mengubah takdirnya. Mereka berdua pun akhirnya saling jujur, mengakui bahwa mereka saling mencintai. Setelah keberhasilan itu, Taeha, Yunwo dan seluruh rekan kerjanya memutuskan untuk berlibur ke Pulau Jeju. Taeha sengaja memberikan liburan ini sebagai kejutan untuk mewujudkan impian Yunwo. Di dalam pesawat, Yunwo terpesona melihat keindahan awan dari jendela. Dia merasa begitu takjub oleh pemandangan yang tidak pernah dia saksikan. Sesampainya di Jeju, semua orang menikmati waktu bersama. Dan malam harinya mereka makan bersama, tertawa dan juga berbincang. Saat malam tiba dan semua orang tidur, Yunwo menatap wajah Taeha yang tertidur pulas dengan penuh kasih sayang. Namun, suasana romantis itu terpecah ketika ibu tiri Taeha mengadakan rapat mendadak dan mencoba merebut posisinya sebagai wakil presiden. Ibu tiri Taeha memanfaatkan kondisi kesehatannya yang semakin buruk untuk menekan keluarganya. Kakek Taeha sangat terkejut saat mendengar kabar bahwa Taeha mengidap penyakit jantung yang serius. Semua orang kini tahu tentang penyakit Taeha dan dia pun dipaksa untuk segera pulang. Setibanya di rumah, dokter pribadi Taeha mengkonfirmasi bahwa memang kondisinya semakin buruk. Di sini Taeha merasa tertekan dan menemui Yunwo. Dia memberitahunya bahwa dia ingin mengakhiri kontrak pernikahan mereka. 내 거 합시다, 강태하 씨. 연우 씨, 계약 종료하죠. 전부 다. 끝내요? Dia mengaku bahwa dia tidak mungkin bisa hidup normal seperti orang lain. Dia juga merasa tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada Yunwo. Mendengar kata-kata itu, hati Yunwo begitu hancur.
Kini Taiha pun pulang lebih awal menuju dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut dan dokternya mengingatkan bahwa jika kondisi ini berlanjut, Taiha bisa mengalami gagal jantung. Keesokan harinya Taiha akhirnya memutuskan untuk berbicara jujur dengan kakeknya. Dia mengungkapkan bahwa pernikahan dengan Yunwo sebenarnya hanyalah sebuah kontrak. Dan itu dilakukan karena kondisi kesehatan jantungnya yang semakin memburuk. Dia merasa sangat sulit untuk menjalani kehidupan normal dan itu membuatnya merasa terperangkap dalam kebohongannya sendiri. Sedangkan di kantor, akhirnya terungkap siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran desain Yunwo. Nonayo ternyata adalah pelakunya dan dia mengaku melakukan semua itu atas perintah kakek Taiha yang berjanji akan menjadikannya istri Taiha. Namun, kakek Taiha membantah tuduhan itu. Dia menjelaskan bahwa Taiha tidak pernah menyukai Nonayo dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara itu, Yunwo mendengarkan percakapan antara sekretaris Hong dan adik Taimin yang membahas pemecatan Taiha karena kondisi kesehatannya. Yunwo merasa sangat cemas dan langsung mencari Taiha. Tak lama setelah itu, mereka pun bertemu dan Taiha memeluk Yunwo dari belakang. Dengan penuh perasaan, Taiha akhirnya mengakui bahwa dia memang benar-benar mencintai Yunwo. Di sisi lain, ibu tiri Taiha mengadakan rapat untuk memutuskan pemecatan Taiha. Namun, Taiha mengejutkan semua orang dengan membuat video klarifikasi tentang kondisi jantungnya dan mengusulkan perubahan besar dalam kepemimpinan perusahaan. Di sini dia justru memberi kesempatan kepada semua pemegang saham untuk ikut memimpin, bukan hanya dari keluarga Presdir saja. Di sini ibu tiri Taiha sangat marah mendengar pernyataan itu. Yang tadinya dia sangat ingin menguasai perusahaan, kini dia merasa kehilangan kendali. Di sisi lain, Sawol menemukan sebuah arloji milik Yunwo yang berasal dari masa Joseon. Dan kini ternyata itu disimpan oleh kakek Taiha. 애기씨, 가요. 우리 이 집에서 얼른 나가요. Setelah menyelidikinya, Sawol menyimpulkan bahwa pelaku yang melemparkan Yunwo ke dalam sumur masih ada kaitannya dengan keluarga Kang Taiha. Dia sangat khawatir dan meminta Yunwo untuk segera pergi demi keselamatannya. Namun Yunwo masih terobsesi dengan kupu-kupu yang dia lihat bersama dengan cenayang dari Joseon. Dia mengikuti kupu-kupu itu hingga tiba di sebuah batu nisan bertuliskan wanita berbudi. Di sana Yunwo mendapatkan penglihatan tentang siapa yang meracuni suaminya dan siapa yang bertanggung jawab untuk membuangnya ke sumur. Namun sayangnya fisik yang lelah membuatnya jatuh pingsan. Tak lama setelah itu, arloji yang selama ini tidak berfungsi kembali menyala. Ini menandakan bahwa kebenaran pun semakin mendekat. Taiha, Sawol dan sekretaris Hong menemukannya dalam keadaan pingsan. Dan Yunwo pun segera dibawa ke rumah sakit. Di sini Sawol sangat marah kepada Taiha. Dia mengetahui bahwa keluarganya di masa lalu terlibat dalam usaha menghabisi Yunwo demi meraih batu giok yang berharga. Saat Yunwo sadar, Nyonya Midam datang untuk menengoknya. Ternyata dia juga membawa rajutan peninggalan leluhurnya yang berusia 200 tahun. Yunwo jadi ingat bahwa rajutan itu sebenarnya adalah miliknya sendiri yang dia berikan kepada ibunya sebelum menikah. Dan seperti terkoneksi dengan reinkarnasi, Nyonya Midam juga memperlihatkan buku harian leluhurnya yang tiba-tiba muncul tulisan baru di dalamnya. Dan itu adalah tulisan tangan ibunya yang mengungkapkan bahwa mertua Yunwo adalah dalang di balik kematian Taiha. Itu semua dilakukan demi mendapatkan batu giok istimewa yang melambangkan kekayaan di masa kini. Di sisi lain, Taiha akhirnya menemui kakeknya dan mengungkapkan keputusannya untuk menyerah memperjuangkan perusahaan. Dia hanya ingin hidup bahagia bersama Yunwo. Kakek Taiha sangat emosi mendengar kata-kata itu. Dia merasa bahwa semua usahanya untuk menjadikan Taiha sebagai presdir kini telah sia-sia. Taiha dan Yunwo akhirnya membuat kesepakatan bersama untuk tidak menyerah pada takdir yang telah ditentukan dan berjanji akan selalu bersama melalui segala rintangan. Namun sekretaris Song memberikan informasi penting. Ada seseorang yang diam-diam membuntuti Taiha.
Setelah ditelusuri, Taeha segera menyadari bahwa itu adalah suruhan dari ibu tirinya. Ibu tirinya pun ternyata sudah mengetahui tentang penyakit jantungnya yang selama ini telah dirahasiakan. Taeha tahu jika ibu tirinya akan melakukan apapun untuk mendapatkan jabatannya. Taeha pun memerintahkan Sekretaris Hong untuk segera menangkap orang suruhannya. Sekretaris Hong bersama Sawol bekerja sama dengan memasang GPS di mobil orang suruhan itu dan melacaknya. Di perusahaan, sebuah seminar sedang berlangsung dan orang suruhan ibu tiri Taeha menyamar menjadi pelayan. Dia telah menyuntikkan racun ke dalam botol minuman dan menaruhnya di meja Taeha sambil memantau dari kejauhan. Ketika Taeha meminum air dari botol itu, Sekretaris Hong tiba-tiba menghampiri orang suruhannya. Mereka pun berkelahi, namun Sekretaris Hong akhirnya berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Sekretaris Hong dan Taeha membawa orang suruhan itu ke ruangan si ibu tiri. Di sana ibu tiri sedang bersama Pak Huang, orang kepercayaannya. Ibu tiri sangat terkejut saat Taeha muncul dan melabraknya. Pak Huang pun akhirnya mengaku bahwa dia hanya mengikuti perintah si ibu tiri Taeha. Taeha lalu melaporkan ibu tirinya ke polisi dan membebaskannya dari semua urusan perusahaan. Namun, Pak Huang mengungkapkan bahwa dia sebenarnya menjebak ibu tiri untuk membalaskan dendamnya. Dia pun jujur jika kini giliran kakek Taeha yang akan menjadi sasarannya. Ibu tiri Taeha akhirnya menemui Taeha dan Yunwo di ruangannya. Dia pun bercerita bahwa dulu ketika ibu kandung Taeha sedang sakit keras, kakek Taeha lah yang menyuruh untuk mengurung ibu Taeha, sehingga dia tidak bisa mendapatkan perawatan yang layak. Ibu tiri Taeha juga mengungkapkan bahwa dia dipaksa menikah dengan ayah Taeha demi memastikan kekuasaan dan keuntungan perusahaan keluarga. Itu semua persis dengan di masa Joseon. Ibu kandung Taeha bahkan menjadi bahan olokan di kalangan bangsawan dan dianggap tidak berguna karena tidak ada anaknya yang lulus ujian pemerintahan. Ibu tiri Taeha juga menunjukkan bukti bahwa kakek Taeha lah yang membocorkan dan merusak desain Yunwo, serta dia juga telah membohongi Taeha mengenai kondisi penyakitnya. Taeha yang terkejut dan terpukul mulai menyadari bahwa selama ini dia telah dikelabuhi oleh sang kakek, orang yang selama ini sangat dia percayai. Taeha pun akhirnya menemui kakeknya. Dia mengungkapkan semua yang telah diketahui. Kakek Taeha mengakui semuanya dan mengatakan bahwa dia tidak suka melihat Taeha mencintai seseorang seperti mendiang ayahnya yang terlalu bucin pada sang istri. Taeha yang marah dan kecewa berkata bahwa dia ingin memutuskan hubungan dengan kakeknya. 할아버지 손자 아닙니다. 뭐라고? Kakek Taeha pun mengancam bahwa Taeha akan kehilangan semuanya dan bahkan akan membuat Yunwo bernasib sama seperti ibu Taeha. Setelah bertengkar hebat dengan sang kakek, Taeha pun kembali mengalami serangan jantung. Dokter pribadinya pun segera datang untuk memeriksanya dan memberi kabar buruk kepada Yunwo. Dokter menjelaskan bahwa kondisi jantung Taeha semakin memburuk dan harus segera dirawat di rumah sakit. Kondisi ini mulai terjadi dalam 3 bulan terakhir. Padahal sebelumnya jantung Taeha dalam kondisi stabil. Yunwo pun terkejut dan mulai berpikir, apakah jantung Taeha semakin parah sejak kedatangannya? Tiba-tiba kupu-kupu yang sama pun muncul lagi dan cenayang Joseon datang untuk memberitahukan Yunwo bahwa waktunya di dunia modern ini hampir habis dan tersisa 100 hari. Setelah 100 hari, gerbang cahaya menuju Joseon akan terbuka dan Yunwo bisa kembali ke masa lalu. Namun cenayang itu memperingatkan bahwa jika Yunwo memilih untuk tetap tinggal di dunia modern, jantung Taeha justru akan berhenti, sama seperti nasib suaminya di Joseon. Yunwo harus memilih karena takdirnya tidak akan berubah jika dia tidak memperbaiki masa lalunya. Cenayang itu lalu mengungkapkan kisah masa kecilnya. Dulu dia pernah dibuli karena matanya yang berbeda. Ketika itu kakek Yunwo datang untuk menolongnya. Dan atas kebaikan itu, cenayang berjanji untuk membantu Yunwo jika dia berada dalam kesulitan.
Cenayang itu akhirnya memberikan arloji kupu-kupu kepada kakek Yunwo yang memang sengaja membantu Yunwo agar bisa hidup dan kembali ke masa depan demi merubah takdir. Di sisi lain, Taeha yang sudah sangat jatuh cinta pada Yunwo akhirnya melamarnya. Dia meminta maaf atas semua masalah yang ditimbulkan oleh ibunya. Yunwo yang merasa sangat terbebani pergi ke rumah sang kakek untuk membicarakan masalah ini. Di sana, dia berlutut memohon agar sang kakek bersedia memaafkan dan memberi kesempatan untuk Taeha. Namun permohonan itu ditolak mentah-mentah. Yunwo tidak menyadari bahwa dirinya ternyata berada dalam bahaya. Saat hendak pulang, tiba-tiba dia diculik oleh seseorang persis seperti kejadian di masa lampau. Malam itu Taeha menerima foto-foto penculikan Yunwo. Dia pun panik dan segera bergegas mencarinya. Dia sangat khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi kepada kekasihnya itu. Yunwo yang sedang diculik melihat kesempatan untuk melarikan diri dengan pura-pura sakit perut. 화장실을 좀 보내주시오. Dia pun meminta izin untuk pergi ke toilet dan berharap bisa kabur. Namun usahanya gagal ketika salah satu penculik menghadangnya. Mereka pun berkelahi dan dalam kekacauan itu Taeha muncul kembali bersama polisi untuk menyelamatkan Yunwo. Dengan penuh emosi Taeha memeluk Yunwo dan meminta maaf tidak bisa menjaganya. Ternyata lagi-lagi otak di balik penculikan ini adalah kakek Taeha sendiri yang selama ini berada di balik berbagai masalah yang menimpa keluarga mereka. Sementara itu, Pak Huang datang ke rumah kakek Taeha dan mengungkapkan rasa puasnya melihat kakeknya dikhianati oleh cucunya sendiri. Pak Huang menceritakan kisah kelam masa lalu yang melibatkan kakek Taeha. Dulu, saat istrinya yang sedang hamil mengalami kecelakaan dan membutuhkan operasi segera, dokter malah memilih mengoperasi ayah Taeha karena disogok dengan bayaran yang lebih besar. Akibatnya, istri dan janin dalam kandungannya pun meninggal. Pak Huang pun menyimpan dendam yang sangat dalam pada keluarga Kang karena kehilangan orang yang paling dia cintai. Dengan penuh amarah, Pak Huang menyerang sang kakek. Dalam kondisi keos, Taeha datang tepat waktu dan mencoba menolong kakeknya. Namun Pak Huang mengambil sebuah guci dan hendak memukulnya. Ketika Pak Huang mengarahkan guci ke Taeha, sang kakek pun melindungi dengan tubuhnya. Pukulan keras itu pun mengenai kepala sang kakek hingga tidak bergerak. Melihatnya, Taeha tidak bisa menahan amarahnya dan hampir melakukan hal buruk. Beruntungnya Yunwo datang tepat waktu dan berhasil menenangkan Taeha. Ini mengingatkan bahwa balas dendam bukanlah jalan yang benar. Setelah kejadian itu, kakek Taeha dirawat di rumah sakit. Meskipun pulih, dia kini berbeda dari sebelumnya. Sang kakek mengalami kehilangan ingatan dan selalu merasa bahagia. Keadaan ini justru membawa Taeha dan Taemin semakin akur dan jauh lebih dekat. Mereka mulai menyadari bahwa meskipun saudara tiri, mereka saling menyayangi dan peduli satu sama lain. Namun, di kantor masalah baru pun muncul. Ibu tiri Taeha yang berambisi untuk menggantikan posisi sang kakek merencanakan pemilihan dirinya sebagai CEO baru sebelum rapat pemegang saham. Kini waktu pun berjalan begitu cepat. Yunwo sudah seharusnya kembali ke era Joseon dan mengorbankan kebahagiaannya demi memastikan Taeha bisa tetap hidup. 제가 다시 돌아가야 태아 씨가 살 수 있대요. Tepat saat pemilihan dimulai, sebuah kabar mengejutkan pun datang. Ibu tiri Taeha mengundurkan diri dari segala urusan perusahaan dan dia justru merekomendasikan Taeha untuk menggantikannya sebagai CEO. Keputusan ini membuat Taeha dan anggota direksi lainnya bingung karena itu sangat bertentangan dengan apa yang sebelumnya direncanakan. Saat berpapasan dengan ibu tirinya, Taeha menyampaikan permintaan maafnya atas kesalahpahaman mereka. Ibu tirinya hanya berpesan agar Taeha menjaga Taemin dengan baik. Malam itu Yunwo memutuskan untuk jujur kepada Taeha. Dia memberitahunya bahwa waktunya tinggal di dunia modern ini semakin singkat. Dan dia merasa harus kembali ke Joseon agar Taeha bisa tetap hidup. 내가 가야 당신이 사니까요. Taeha terkejut dan sangat terpukul mendengar pengakuan Yunwo. 안 돼. 현우 씨 제발. 죽는 게 더 나아요.
Dia langsung pergi menemui dokternya dan memohon agar kondisi jantungnya bisa segera disembuhkan karena dia sangat ingin bisa hidup bersama Yunwo. Sementara itu, Yunwo sedang memasak di rumah dengan bantuan Sawol. Dia mengungkapkan keputusannya untuk kembali ke Joseon. Sedangkan Sawol yang telah menerima lamaran dari sekretaris Hong pun jadi merasa bingung. Dia pun juga sadar akan pilihannya, yaitu bisa juga kembali ke Joseon. Di rumah, Sawol dan sekretaris Hong saling berpelukan dan merasa sangat emosional. Saat Yunwo memberitahu mereka bahwa dia hanya memiliki 2 minggu lagi sebelum kembali, mereka pun berjanji untuk menikmati waktu yang tersisa bersama dengan penuh cinta dan juga kenangan. Keesokan harinya, Taeha dan Yunwo mengundang sekretaris Hong dan Sawol ke rumah untuk memberinya kejutan. Yunwo dan Taeha membuatkan akte kelahiran untuk Sawol, sehingga dia dinyatakan bisa mendapatkan KTP dan tinggal tetap di dunia modern ini bersama sang kekasih. Sawol pun sangat terharu dengan kejutan itu. Dan pada akhir waktu mereka bersama, Taeha memberikan Yunwo sebuah kalung berbentuk kupu-kupu. Itu adalah simbol kenangan indah mereka. Saat diwawancara tentang desain pakaian yang dibuat, Yunwo berkata bahwa dia menggambarkan setiap orang yang dia temui lewat desainnya. Dia berharap semua orang bisa mengingatnya melalui karya-karyanya yang sementara ini. Setelah beberapa waktu menikmati kebersamaan, Yunwo dan Taeha menghabiskan waktu di rumah dengan memasak bersama dan menonton TV. Mereka terlihat sangat bahagia, merasakan kehangatan yang tidak pernah tergantikan. Dan ternyata itu adalah saat-saat terakhir sebelum takdir membawa Yunwo kembali ke masanya. 날 잊어줄래요? Pagi itu Yunwo terbangun dan mendapati dirinya sudah kembali ke Joseon. Dia terkejut saat melihat ibunya yang sedang membangunkannya dan memberitahu bahwa dalam 10 hari dia akan menikah. Ketika Yunwo bertanya tentang Sawol, ibunya bingung dan tidak mengenal siapa itu. Ternyata Sawol telah menghilang dari ingatan siapapun karena dia memilih takdirnya tetap tinggal di masa depan. Malam harinya Yunwo bertekad memperbaiki takdirnya. Dia bertemu Taeha di Joseon dan memberinya peringatan untuk berhati-hati dengan ramuan yang selama ini diberikan oleh si ibu tiri karena dikatakan bahwa itu mengandung racun. Dia meminta Taeha untuk memeriksanya menggunakan benda perak karena sangat ingin menyelamatkan nyawa Taeha. 도련님을 꼭 살리고 싶습니다. Waktu berlalu dan mereka pun melangsungkan pernikahan di Joseon persis di masa lalu. Namun pada malam pertama, Yunwo kembali menyaksikan suaminya muntah darah seperti yang terjadi sebelumnya. Di sisi lain, Taeha di dunia modern terbangun dengan sedih karena Yunwo sudah tidak ada lagi di sampingnya. Di sini dia merasa sangat kehilangan, seperti takdir mereka yang terulang. Di Joseon, ibu Yunwo kembali melabraknya dan menyalahkannya atas kematian suami. Namun kali ini Yunwo mampu membela dirinya dengan tegas. Malam itu, kejadian penculikan yang menimpa Yunwo terulang lagi. Namun kali ini dia sudah jauh lebih waspada. Dia telah memberikan peringatan pada orang tuanya untuk berjaga-jaga. Dan saat penculik itu datang, mereka berhasil menangkapnya. Walaupun penculik itu sempat kabur, Yunwo tidak menyerah dan terus mengejarnya hingga akhirnya penculik itu berhasil ditangkap. Namun masalah belum selesai karena ibu Taeha juga ditangkap dengan tuduhan meracuni anaknya sendiri. Di ruang pengadilan, saat ibu Taeha dan orang suruhannya diinterogasi di depan hakim, ibu Taeha menyangkal mengenali orang suruhannya. Dia malah balik menuduh Yunwo sebagai si pelakunya. Dan yang menjadi plot twistnya, tiba-tiba Taeha muncul dengan kondisi sehat dan memberikan kesaksian. Dia mengungkapkan bahwa dia memang meminum ramuan beracun, tetapi setelahnya dia meminum penawar racun yang sudah dipersiapkan. Dia juga mengaku telah memalsukan kematiannya untuk mengungkapkan kejahatan ibunya. Kini dia tahu bahwa sang ibu rela menghabisi anaknya demi mendapatkan jabatan di pemerintahan.
Sementara itu, di masa kini, Taeha, sekretaris Hong dan Sawol menyelidiki lokasi batu peringatan wanita berbudi. Dan mereka menemukan bahwa batu itu ternyata sudah lenyap. Mereka menyadari bahwa Yunwo di Joseon sedang berusaha mengubah takdir hidupnya. Akhirnya, Ibu Taeha di Joseon diadili dan dihukum cambuk 50 kali. Sebelum akhirnya dia pun diasingkan ke desa terpencil. Orang suruhannya pun dijatuhi hukuman mati. Dan setelah segala cobaan mengerikan itu selesai, Taeha meminta Yunwo untuk mempertahankan pernikahan mereka. Dia jujur bahwa dirinya sangat mencintai Yunwo. Namun, Yunwo menjawab dengan berat hati bahwa kini hatinya telah mencintai Taeha yang ada di dunia modern. Sedangkan di dunia modern, Taeha menjalani pemeriksaan jantungnya dan mendapatkan kabar yang mengejutkan. Ternyata kondisinya dinyatakan normal, jantungnya sembuh dengan sendirinya tanpa bantuan dari medis. Dokternya bahkan terkejut, mengira telah ada keajaiban karena kondisi seperti ini sangat langka. Taeha pun merasa lega, akhirnya dia bisa bernafas tanpa rasa cemas. Sementara itu di Joseon, Yunwo berbicara dengan Raja dan Ibu Suri. Dia mengungkapkan bahwa gelar wanita berbudi sering disalahgunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan jabatan, bahkan dengan cara mengorbankan nyawa wanita lain. Banyak wanita mendukung permintaan Yunwo itu. Dan akhirnya sang raja pun mengeluarkan titah untuk membatasi pemberian gelar tersebut. Gelar wanita berbudi hanya diberikan kepada janda yang menolak menikah lagi setelah kematian sang suami. Dan kini Yunwo telah lolos dari upaya pembunuhan di Joseon, namun hatinya terus terikat pada Taeha di era modern. Namun dia juga mencoba mencintai Taeha di era Joseon. Saat keduanya menikmati waktu berdua, memancing, memetik bunga, bahkan melukis bersama, tiba-tiba Taeha nyeri dada. Sang tabib yang memeriksanya mengatakan bahwa dia harus siap kehilangan sang suami. Dan memang sudah takdirnya. Taeha meninggal di bahu Yunwo. Namun di sini dia berjanji akan bertemu lagi di masa depan sebagai pria idamannya. Di era modern, Sawol akhirnya mewujudkan mimpinya dengan membuka toko bunga kecil di lantai dasar gedung. Dia dibantu oleh Pak Hong yang kini sudah menjadi suaminya. Selain itu, dia juga sibuk menulis novel yang terinspirasi dari kisah Yunwo dan Taeha. Dia membayangkan akhir yang bahagia bagi pasangan itu. Di sisi lain, Kang Taemin, adik tiri Taeha, sering mampir membahas sketsa Yunwo yang dia hasilkan dalam kesunyiannya. Dia bercerita bahwa setiap goresannya lahir dari rindu, bukan hanya pada sosok Yunwo, tapi pada masa lalu yang pahit. Sketsa itu kini dipajang di galeri kecil yang memancarkan kehangatan masa kanak-kanak yang tidak terlupakan. Dan seperti segalanya sudah tercatat dalam takdir, malam itu Yunwo kembali didatangi penculik dan dengan nekat dia menceburkan diri ke dalam sungai. Dan dalam sekejap, pohon di kolam renang di era modern tiba-tiba menggugurkan semua bunganya. Di saat yang sama, Yunwo pun muncul dengan pakaian indah era Joseonnya. Dengan begitu, kisah manis ini pun tamat.